Luhut ancam Amin Rais, kali ini tak main-main. Mari kita kerjasama, kita bangun teamwork, bahwa ada kritik harus kritik. Tapi kritik-kritik itu kritik yang bangun. Kalau buat misalnya ada yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu libulin rakyat, hanya dibulin. Jadi saya pikir itu juga tidak boleh kita asal ngomong, apalagi udah senior. Dia kan 70 berapa tahun, saya kan 71 tahun juga. Saya kira tidak pantaslah Pak Amin Rais dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh senior di Republik ini, politisi senior dan orang yang dihormati, menyampaikan dengan kalimat seperti itu. Saya kira kalau beliau mau mengkritik ya silahkan mengkritik kalau ada program-program yang dari pembagian sertifikat tanah yang mungkin ada yang kurang. Ngibulin yang mana gitu ya? Concern perhatian Pak Presiden itu adalah masyarakat kan banyak yang kepemilikan tanahnya itu sering dijadikan sengketa kan karena itu di pemerintahan Jokowi JK ini punya program jutaan ya sertifikat yang akan diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil ya. Ya, dikutip dari detik.com, PDIP menyarankan Amin Rais untuk meminta maaf atas tudingan Presiden Joko Widodo yang ngibul terkait program sertifikat tanah. Hanura tak yakin Amin mau minta maaf. Mana mungkin Amin Rais mau melakukan itu, kata Ketua Fraksi Hanura DPR Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan. Yakin Amin tak mau minta maaf kepada Jokowi, Inas pun punya alasannya. Menurut dia, kebencian Amin kepada Jokowi sudah terpatri layaknya penyakit kronis. Kebencian dia yang amat sangat ke Jokowi itu sudah seperti kanker, kata Inas. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pun marah atas tudingan Amin Rais kepada Jokowi dan mengancam akan membuka dosa-dosa dari mantan ketua MPR itu. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyarankan Luhut untuk tak main ancam dan lebih melancarkan somasi saja. Amin diminta untuk meminta maaf secara terbuka soal tudingannya kepada Jokowi. Tulis somasi minta Amin Rais menjelaskan dengan data-data dan minta maaf terbuka di hadapan publik jika tidak bisa membuktikan, kata Eva. P3 pun punya penilaian sendiri soal ancaman Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang akan membongkar dosa Amin Rais. Wasekjen P3 Ahmad Baidowi membela Luhut karena reaksinya itu memang dipicu oleh pernyataan Amin Rais yang dinilai berlebihan. Reaksi LBP itu sepertinya spontanitas karena tudingan Amin Rais yang dinilai berlebihan, kata pria yang akrab disapa dengan Awi itu kepada wartawan. Amin Rais menuding Jokowi melakukan pembohongan terkait program sertifikasi tanah. Luhut pun marah. Awi menilai tidak perlu ada tudingan antara Luhut dan Amin andai komunikasi publik dua tokoh tersebut berjalan baik. Amin menyarankan keduanya lebih arif dalam berkomentar ke depannya. Kita kan boleh ya, mengkritik itu boleh, tapi kritik membangun dengan disertai data yang akurat, nggak asal bunyi dengan data yang tidak akurat. Hati itu boleh panas, tapi kan kepala harus tetap dingin, kata anggota Komisi 2 DPR itu. Amin Rais sang senior PAN menilai program bagi-bagi tanah sebagai pengibulan atas kenyataan 74% lahan dikuasai oleh pengusaha besar. Pernyataan Amin ini disambut kemarahan Luhut. Kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa? Kata Luhut. Ancaman Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kepada Amin Rais menjadi sorotan. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta jangan ada ancam-mengancam. Ya seyogyanya nggak ada yang ancam-mengancam dalam kehidupan bangsa. Bekerjalah sesuai dengan posisi masing-masing, kata Din lewat keterangan tertulis. Din memberikan penjelasan keterangannya ini berkaitan dengan Mar versus LBP. Menurut Din, sikap ancam-mengancam sangat berpotensi mengganggu kerukunan bangsa. Seharusnya kedua pihak saling memaafkan. Mengganggu kerukunan apalagi kalau masing-masing saling membuka aib dan kesalahan. Saling memaafkan adalah sikap ksatria dan negarawan, kata Din Syamsuddin. Ya, diberitakan sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan naik pitam saat Presiden Jokowi dikaitkan dengan pengibulan perihal kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah. Jangan asal kritik saja. Saya tahu track recordmu kok. Kalau mau merasa yang paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu juga banyak kok ya. Ya sudah diam sajalah.
ya, tapi jangan main-main. Kalau main-main kita bisa cari dosamu saja. Emang kamu siapa? Begitu hardik keras Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan pidato di gedung BPK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Itu barulah sepotong kata-kata keras yang dilontarkan oleh Luhut di sela-sela memberikan paparan soal kemaritiman. Ia mengawali kata-kata berapi-api itu dengan mengungkapkan sebuah kisah tentang seorang senior yang menuding Presiden Jokowi melakukan pengimbulan. Luhut pun mengklarifikasi tak ada satupun kebohongan Presiden Jokowi perihal bagi-bagi sertifikat itu. Apanya yang digibulin? Sertifikat itu dulu prosesnya lama, panjang, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan juga banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi nggak boleh kita asal ngomong, apalagi senior-senior. Dia kan 70 berapa tahun tuh? Saya kan 71 tahun, kata Luhut. Luhut memang tak menyebut siapa senior yang dimaksud. Namun sudah jelas siapa yang dimaksud Luhut. Lantaran saat ini memang sedang heboh pernyataan politikus senior Amin Rais yang menyebut-nyebut Jokowi melakukan pengibulan. Masa-masa pilkada, pilpres memang sering menimbulkan hal-hal yang membuat panas situasi. Untuk itu diharapkan kita saling memaafkan bila ada kesalahan, tapi jangan juga mencari masalah dan keributan. Kita nampaknya harus bersyukur di kubu Jokowi ada dua jenderal yang siap membela Jokowi kapan saja. Siapa mereka? Mereka adalah Muldoko dan Luhut Panjaitan. Serangan balik tersebut cukup membuat kubu oposisi ketar-ketir dan kewalahan. Sebagai rakyat jelata, saya harus berterima kasih atas serangan tersebut. Dengan seperti ini, maka Jokowi tidak harus turun gunung, tidak harus turun tangan untuk menghalau serangan-serangan dari kubu oposisi. Kita juga melihat bagaimana kekuatan di kubu Jokowi. Ketika di kubu oposisi, Prabowo harus turun tangan dan ini membuktikan kubu oposisi terlalu lemah untuk menghadapi Pilpres 2019 lalu. Lalu bagaimana dengan serangan para mantan jenderal di kubu Jokowi? Yang pertama, kita sama-sama tahu jika Muldoko adalah seorang mantan Panglima TNI. Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Setelah pensiun dari dunia militer, Muldoko ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia oleh Jokowi. Ya, Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengolahan isu strategis. Dan harus diakui, setiap kali Presiden Jokowi diserang kritik, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko selalu membela Jokowi. Seperti ketika Prabowo Subianto mengatakan 99% rakyat Indonesia masih hidup pas-pasan. Muldoko menganggap pernyataan Prabowo tidak berbasis data dan fakta. Bahkan Muldoko menyebutkan jika sebagai negarawan tidak menyebutkan data yang jelas, dunia atau Bank Dunia akan menertawakannya. Yang kedua, Luhut Binsar Panjaitan. Di era Jokowi, Luhut pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Tak berlangsung lama saat ada pergantian menteri, Luhut diberi tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, Luhut sempat tidak terima saat Presiden Jokowi disebut ngibul oleh politikus senior Amin Rais. Ada senior kasih sertifikat ngibulin. Apa yang ngibulin? Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepet dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong. Dia 70 tahun, saya kan 70 tahun juga, kata Luhut. Selain itu, Luhut menyindir salah satu mantan Presiden RI yang baru-baru ini memaparkan sejumlah data ekonomi yang biasanya diumumkan oleh BPS. Luhut memang tak menyebut nama mantan pemimpin tersebut secara gamblang. Namun seperti diketahui bersama, belum lama ini mantan SBY menyebut masyarakat miskin saat ini mencapai 100 juta jiwa. Luhut mengatakan data kemiskinan di BPS relatif akurat dan lagi pula kata Luhut, BPS merupakan sumber data yang bersifat independen. Jadi nggak mungkin bohong kalau kemiskinan single digit itu baru di zamannya Presiden Jokowi, kata Luhut.